Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti perkuliahan evaluasi pembelajaran eh, pada kesempatan kali ini. Eh, Kami dari kelompok KMF Fabel izin memperkenalkan anggota, yang mana anggotanya yaitu ada Avicenna, lalu ada Firma Putri, lalu ada saya sendiri Rifani Fahri, ada Karinda Rahmadani Suara, Putri Novel Wahyudanisi, Mustika Lara, Nora Musarilawati, dan Nabila Apriliani. Untuk slide selanjutnya mungkin akan langsung saja dijelaskan oleh rekan saya Firma Putri. Pada Firma dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian definisi analisis validitas adalah suatu derajat ketetapan instrumen atau alat ukur. Instrumen itu betul-betul untuk mengukur apa yang akan diukur. Kedua, definisi analisis reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau alat ukur untuk penelitian. Oke, baik. Terima kasih kepada Firma. Selanjutnya, slide selanjutnya. Akan dijelaskan oleh rekan saya Karin. Kepada Karin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada slide nomor 7 dapat kita lihat kalau itu merupakan grafik lingkaran dari sebuah soal. Dan soal tersebut merupakan soal bergambar yang entah kenapa soalnya tidak dapat terlihat gambarnya. Jadi di situ dapat dilihat soal yang menurut soal jawaban yang benar adalah yang A atau bisa diwakilkan dengan warna biru. Mendapatkan jawaban terbanyak yaitu 20 orang, 20 partisipan, dan yang lainnya mendapatkan sedikit. Ada yang 1, dan ada yang 3. Slide selanjutnya, Van. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu validitas. Validitas tes digunakan untuk mengukur soal secara keseluruhan. Soal dan jawaban yang diberikan dapat dipercaya dan sudah valid mengenai jawabannya. Jumlah butir benar menurut rumusnya yaitu YBPI sama dengan MP dikurang MT per ST dikali akar P per Q. Keterangannya, MP adalah rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. MT adalah rata-rata skor total. ST adalah standar deviasi dari skor total proporsi. P adalah proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah, atau bisa kita cari dengan Q sama dengan 1 dikurang P. Jadi menurut soal yang tadi, YBPI sama dengan 20 dikurang 7 per 10 dikali akar 20 per 19. YBPI-nya jadi 1,3 dikali 0,23. Yang hasilnya adalah 2,99. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, oke, baik. Terima kasih kepada Karin. Selanjutnya, slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Selanjutnya ada stabilitas. Stabilitas adalah alat penilaian kecepatan atau konsistensi alat tersebut dalam menilai apa nilainya. Jawaban sudah valid dikarenakan adanya analisa dan sumber yang valid. Rumusnya adalah R11 sama dengan dalam kurung N per N kurang 1 tutup kurung, buka kurung S kuadrat dikurang sigma P kali Q per S kuadrat tutup kurung. Keterangannya,
R11 merupakan reliabilitas tes secara keseluruhan. P merupakan proporsi subjek yang menjawab item dengan benar. Q proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. N banyaknya item, dan S adalah standar deviasi dari tes untuk soal bentuk uraian. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan R11 sama dengan 27 dibagi 27 dikurang 1. Kemudian dikalikan dengan 5 kuadrat dikurang sigma 9 per 5 kuadrat. Maka diperoleh 1,03 dikali 25 kali 14 per 25. Dan hasilnya 1,03 dikali 0,44, maka diperoleh reliabilitasnya adalah 0,45. Kemudian, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Rumusnya adalah P sama dengan B per JS. Keterangannya adalah P merupakan indeks kesukaran atau tingkat kesukaran. B adalah banyaknya peserta didik yang dapat menjawab soal itu dengan benar. JS adalah jumlah seluruh peserta didik dalam tes. Jika dimasukkan ke dalam rumus adalah 20 dibagi dengan 27, maka P diperoleh dengan nilai 0,74. Maka soal dikategorikan dengan mudah. Kemudian kualitas opsi. Kualitas opsi, pengecoh harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengenal jawabannya. Rumusnya yaitu IP sama dengan P per N kurang B per N kurang 1 dikali 100%. Keterangannya berupa IP merupakan indeks pengecoh, P merupakan jumlah peserta didik yang memiliki pengecoh, N adalah jumlah peserta didik yang ikut tes, B adalah jumlah peserta didik yang menjawab dengan benar, N adalah jumlah alternatif jawaban atau opsi, dan I adalah 1 merupakan bilangan tetap. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka IP sama dengan 6 per 27 kurang 20 per 5 kurang 1 dikali 100%. IP sama dengan 6 per 7 dibagi 4 di dalam kurung dikali 100%. IP sama dengan 6 per 1,75 dikali 100%. Maka yang didapat indeks dari pengecoh atau kualitas opsi adalah 3,42%. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Nabila. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Nora Musalilawanti. Kepada Nora dipersilakan. Kepada Wanti. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Di sana dapat kita lihat, yaitu grafik lingkaran yang mana lebih banyak yang memilih opsi jawaban B, yaitu taksonomi. Dan opsi lain yaitu ada yang memilih 1 dan 5, yaitu klarifikasi. Validitas. Validitas tes digunakan untuk mengukur soal secara keseluruhan. Soal dan jawaban yang diberikan dapat dipercaya dan sudah valid. Validitasnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus yaitu YPBI sama dengan MP dikurang MT per ST kali akar P per Q. Yang mana MP yaitu rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. MT yaitu rata skor total, ST standar deviasi dari skor total proporsi, P proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q proporsi siswa yang menjawab salah. Q sama dengan 1 per P. YPBI dapat kita gunakan dalam rumus tersebut dengan memasukkan angka 19 dikurang 7 per 10 dikali akar 19 per 18. Yang mana hasil akhirnya yang kita dapat yaitu 0,28.
Reliabilitas. Reliabilitas adalah alat penilaian yaitu ketetapan atau konsistensi alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Tidak akan berubah sampai kapanpun karena jawabannya sudah pasti dan valid. Kita dapat menggunakan rumus yaitu R11 sama dengan dalam kurung N per N kurang 1 dikali S kuadrat dikurang sigma PQ per S kuadrat. Yang mana R11 yaitu reliabilitas tes secara keseluruhan, P proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, dan Q proporsi subjek yang menjawab item dengan salah, atau Q sama dengan 1 dikurang P. N yaitu banyaknya item, dan S standar deviasi dari tes untuk soal dalam bentuk uraian. Nah, dalam rumus ini dapat kita masukkan angkanya 27 per 26 dikali dengan 6 kuadrat dikurang sigma 10 per 6 kuadrat. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu 0,42. Selanjutnya tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Menganalisis tingkat kesukaran soal artinya mengkaji soal-soal mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Yang mana rumusnya yaitu P sama dengan B per JS. Dengan keterangan P yaitu indeks kesukaran atau tingkat kesukaran, B banyaknya peserta didik yang menjawab soal itu dengan benar, JS jumlah seluruh peserta didik tes, dan kita masukkan ke dalam rumus yaitu 19 per 27 dan mendapatkan hasil akhir yaitu 0,70, dan soal tersebut dikategorikan dengan soal sedang. Sekian dari saya, dikembalikan. Oke, terima kasih kepada Wanti. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mustika Lara. Pada Ara, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang daya pembeda, yaitu kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar atau berkemampuan rendah. Daya pembeda telah ditentukan sesuai dengan kemampuan siswa. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir item tes hasil belajar untuk dapat membedakan antara testi yang berkemampuan tinggi dengan testi yang berkemampuan rendah dalam menganalisis daya. Pembeda soal bentuk objektif dan bentuk uraian dilakukan dengan cara berbeda. Maka akan diketahui antar peserta didik yang sudah paham terkait materi yang telah diajarkan dan peserta didik yang belum paham dengan materi tersebut. Untuk rumusnya yaitu D sama dengan PA dikurang PB. Untuk keterangannya, D adalah daya pembeda yang dicari, BA adalah batas atas, JA jumlah batas bawah, JB jumlah batas bawah. Proporsi atas yang benar atau ingat P sebagai indeks kesukaran. PB sama dengan BB per JB. Proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Jika dimasukkan ke dalam rumus, D sama dengan 0,74 dikurang 0,70. Maka diperoleh D-nya adalah 0,04. Kemudian kualitas opsi. Kualitas opsi adalah pengecoh harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik agar dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengenal jawabannya. Untuk rumusnya sendiri adalah IP sama dengan P per dalam kurung N kurang B per dalam kurung N kurang 1 dikali 100%. Untuk keterangannya yaitu IP adalah indeks pengecoh, P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, N adalah jumlah peserta didik yang ikut tes, B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar, N jumlah alternatif jawaban atau opsi, 1 merupakan bilangan tetap. Jika dimasukkan ke dalam rumus, IP sama dengan 7 per dalam kurung 2, 7 kurang 19, per dalam kurung 5 dikurang 1, dikali 100%. Kemudian diperoleh 7 per 8 bagi 4 dikali 100%, lalu diperoleh lagi 7 dibagi 2 dikali 100%, dan kita dapat IP-nya adalah 3,5%. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Ara. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Avicenna. Pada Avicenna, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, untuk penjelasan dari nomor 9 dan 10 dapat kita lihat pada tabel atau diagram. Pada nomor 9, jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Sebagian peserta didik memilih dari 1 dan 2, maka mereka dan untuk nomor 10, jawabannya OO Mikota. Banyak peserta didik yang hampir sekitar 50% menjawab benar, yaitu OO Mikota. Baiklah, lanjut. Pada soal nomor 9 dan 10, saya melakukan analisis validitas. Diketahui MP sama dengan 20, MT sama dengan 7, SDT sama dengan 10. P sama dengan 0,7 didapatkan dari hasil 19 dibagi 27. Q sama dengan 1 kurang P didapatkan 1 kurang 0,70 dan didapatkan hasil 0,30. Dan dari persamanya, yaitu rumus YPBI sama dengan MP dikurang MT per SDT dikali akar dari P per Q. YPBI sama dengan 20 dikurang 7 per 10 dikali akar 0,70 per 1 kurang 0,70. YPBI sama dengan 1,3 dikali akar 0,70 per 0,30. Didapatkan hasil 1,3 kali akar 2,3. Lanjut. Analisis reliabilitas. Pada saat ini menggunakan rumus RI sama dengan K per KI, K kurang 1, dalam kurung dikali 1 dikurang M, dalam kurung K kurang M per K kurang K kali ST kuadrat. Diketahui K sama dengan 10, M dalam kurung K kurang M Ya, mungkin Avicenna terkendala jaringan. Mungkin dilanjutkan saja oleh rekan saya Putri. Bagaimana Putri? Bisa tolong dilanjutkan? Bisa, Kak. Oke, silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya ulang, yang selanjutnya adalah analisis reliabilitas. Di sini kita menggunakan rumus yaitu R1 sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang M, K dikurang M per K dikali ST kuadrat. Diketahui K sama dengan 10, M, K dikurang M sama dengan 0,70, K dikali ST kuadrat sama dengan 0,55. Di mana RI sama dengan 10 per 10 dikurang 1 dikali 1 dikurang 0,70 dibagi 0,55. Dan mendapatkan hasil 0, di mana hasil RI-nya adalah 0,88. Di slide selanjutnya adalah analisis tingkat kesukaran, di mana diketahui di dalam soal nomor 9 ini B sama dengan 19 dan JS sama dengan 27. Terus kita menggunakan rumus yaitu P sama dengan B per JS ya, dan memasukkan angka tersebut, B-nya 19 dan JS-nya sama dengan 27.
19 dibagi 27 dan mendapatkan hasil 0,70. Dan di soal yang ke-10 diketahui P sama dengan 10 dan JS-nya sama dengan 27, lalu dimasukkan ke rumus dan mendapatkan hasil 0,37. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah efektivitas pengecoh, di mana diketahui soal nomor 9, P sama dengan 27, N sama dengan 27, B sama dengan 19, dan N kecil sama dengan 5. Yang dimana kita masukkan rumus dengan yaitu IP sama dengan P per N dikurang B, N dikurang 1 dikali 100%. Dan lalu kita masukkan 27 per 27 dikurang 19 dikali 5 dikurang 1 dan dikali dengan 100% dan mendapatkan hasil 67,5%. Di selanjutnya soal nomor 10 diketahui P-nya sama dengan 27, N-nya 27, B-nya 10 dan N-nya 5. Lalu kita masukkan kembali ke rumus 27 per 27 dikurang 10, 5 dikali 5 dikurang 1, terus dikali 100% dan mendapatkan IP-nya 39,6%. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Putri telah menjelaskan slide terakhir ya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok KM Fabel. Untuk sedikit penjelasan juga, di sini kami hanya memaparkan 4 soal, akan tetapi kami telah membuat 10 soal, yang mana 4 soal ini sebagai contoh dari perhitungannya. Yang 10 soal lainnya terdapat pada Excel yang telah kami buat dan telah kami lampirkan juga di e-learning. Mungkin sekian pemaparan dari kami ya. Jika ada tanggapan, kritik, saran maupun pertanyaan, kami persilahkan di kolom chat, di kolom forum maupun di kolom komentar nantinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.